Jumpa lagi di Audio TV. Ya, sekarang kita mau bahas soal smartphone murah tapi kenceng untuk dipakai main game. Ini yang kalian banyak banget tanyain ya. Cari performa murah tapi kenceng itu biasanya identik dengan MediaTek Helio G99 dan turunannya. G99, G100, G200 sama aja sih sebetulnya semuanya ya. Dan ada beberapa versi SoC Dimensity juga seperti Dimensity 700, 6100 Plus dan beberapa lagi ya. Sepertinya hampir semua produsen smartphone Android itu udah pernah punya smartphone dengan SoC tadi. Mulai dari Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix sampai merek lokal seperti Advan juga pakai. Tapi pertanyaannya, apa benar untuk smartphone terjangkau kalau mau kenceng harus pakai SoC yang tadi? Apakah harus pakai G99, G100, G200 terus bertahan di 4G? Tentu tidak ya. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas beberapa smartphone terjangkau dengan harga di bawah 3 juta rupiah ya. Jadi di bawah 3 juta ya, nggak nyampe 3 juta, yang menawarkan performa yang nggak kalah dari smartphone dengan Helio G99 dan turunannya. Oke, sebelum kita lanjut, baca dulu disclaimer ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita pakai patokan-patokan apa nih dalam memilih ya. Pertama kita pakai skor Antutu ya. Ya itu paling gampang lah buat dipakai ya. Kedua kita pakai ranking untuk main Genshin Impact. Iya, kenapa bukan Wuthering Waves? Karena Wuthering Waves itu kecenderungannya naik turun ya hasil performanya. Genshin Impact lebih konsisten ya. Nah, untuk skor Antutu Helio G99 dan keturunannya itu umumnya dapat skor di kisaran 400.000 sampai sekitar 450.000. Rata-rata gitu semua ya. Jadi untuk video kali ini kita pilih yang skor Antutunya minimum 450.000 dan harusnya ini akan cukup menunjukkan kalau performanya nggak kalah dari SoC yang tadi. Sementara untuk Genshin Impact kita akan pilih yang minimum dapat ranking C karena setinggi-tingginya G99, G100, G200 itu rankingnya adalah C. Bahkan beberapa ada yang C minus ya. Jadi ini yang C ke atas yang kita pilih. Ada apa aja? Langsung kita mulai dari harganya yang paling terjangkau. Kita mulai dari Moto G45 5G ya, 8256. Ini pada saat video ini dibuat harganya udah mulai dari 1,9 jutaan. Awalnya tuh 2,5 juta kalau nggak salah ya. Sekarang udah jadi 1,9 jutaan. Layar 6,5 inci, HD Plus 120Hz IPS, SoC-nya Snapdragon 6S Gen 3. Ya, ini udah langsung Snapdragon ya. Baterai 5000 mAh, charging di 20 watt, kamera utamanya 50 megapiksel, kamera selfie-nya 16 megapiksel. Skor Antutunya di 462 ribuan pakai 3D Light ya di sini ya. Nah, untuk Genshin Impact dia dapat C, dapat sekitar 30 sampai 40 fps di lowest 60 fps. Ya, di video review kami performanya itu di bawah, ketahan gitu ya. Tapi setelah ada update kita dapat coba lagi dan ini udah lancar dipakai untuk main Genshin Impact. Dari sisi kelemahannya apa ya? Layarnya masih HD Plus mungkin ya. Lalu saturasi lainnya tentunya bukan yang tinggi-tinggi amat saturasinya karena ini masih IPS. Dan mungkin setting kameranya minim setting kameranya. Tapi fungsional semuanya ya. Dari sisi kelebihannya UI-nya bersih. Nah, ini bikin enak banget deh kalau buat main game ya. Tapi fiturnya berlimpah. Mau tahu seperti apa? Ditonton deh reviewnya. Lalu dia punya slot micro SD, masih ada audio jack, sensor juga lengkap, gyronya hardware di sini. Lalu speakernya ada 2. Jadi udah stereo speaker nih ya. Itu yang pertama. Kedua, ada Infinix Note 50 X 5G Plus, panjang banget namanya ya. Ini varian yang 8256. Harganya mulai dari 2,4 jutaan, layar 6,67 inci, HD Plus 120Hz IPS, SoC-nya Dimensity 7300 Ultimate. Ultimate itu bukan berarti lebih kenceng ya. Ultimate itu berarti dipakai sama Transient gitu, Ultimate gitu ya. Baterai 5200, chargingnya di 45 watt. Kamera utama itu 50 megapiksel, selfie-nya di 8 megapiksel. Lalu untuk skor Antutu dia tinggi kalau ini ya, 663 ribuan. Untuk Genshin Impact kita belum coba langsung, tapi ini harusnya mirip dengan yang sebelumnya kita bahas. Jadi sekitar B lah skor Genshin Impact-nya. Dari sisi kelemahannya mungkin layar masih HD Plus, selalu masih single kamera di belakang plus bonus-bonus seperti biasa ya. Kemudian dari kelebihannya udah langsung Android 15 dengan janji update OS 2 kali dan 3 kali security patch. Dan dia punya speaker stereo di sini. Sensor juga lengkap, gyro juga hardware. Iyalah, kalau nggak kita nggak pilih juga ya karena nggak bisa pakai main game yang serius yang pakai gyro hardware. Lalu dia udah punya infrared blaster serta slot micro SD.
Gimana? Masih belum cocok? Oke, nomor 3 ada iQOO Z9X 5G 8256 dan harga kisaran masih di 2,5 jutaan ya. Untuk yang 12256 juga nggak nyampe 3 juta loh, di 2,9 jutaan. Ini 12256 lebih sangar lagi sebetulnya kalau 12 GB ya. Layarnya 6,73 inci Full HD Plus kali ini ya, 120 Hz, IPS juga. SoC Snapdragon 6 Gen 1, baterai 6000 mAh, chargingnya di 44 watt. Kamera utama 50 megapiksel plus 2 megapiksel, ya oke lah, adalah kamera tambahannya ya. Lalu kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Skor Antutunya 565 ribuan untuk yang varian 12256. Nah, untuk Genshin Impact tentunya dia dapat B dan ini udah lumayan lancar ya, main di highest 60 fps juga bisa nih. Kelemahannya sama seperti yang lain ya, single kamera plus bonus aja, lalu haptic feedbacknya agak kurang asik di sini. Tapi baterainya mantep. Dari kelebihan nih baterainya tuh awet. Dan ini semua berdasarkan pengujian kami ya. Speakernya udah stereo juga, NFC-nya udah multifunction. Ini khas iQOO dan Vivo nih ya. Lalu dia punya audio jack dan slot micro SD. Kemudian yang keempat ada Poco M7 Pro 5G 8256 lagi ya. Harganya mulai dari 2,6 jutaan. Layar 6,67 inci Full HD Plus 120 Hz AMOLED. Nah, ini udah mulai AMOLED di sini. SoC-nya Dimensity 7025 Ultra. Lagi-lagi itu bukan berarti kencang, tapi itu berarti dipakai oleh keluarganya Xiaomi ya, termasuk Poco. Namanya Ultra pasti di sini ya. Baterai 5110 mAh dan chargingnya di 45 watt. Paling nggak janjinya begitu. Lalu kameranya untuk kamera utama 50 megapiksel plus 2 megapiksel. Ya udahlah, nggak usah dianggap yang itu. Lalu kamera selfie-nya, nah lumayan nih 20 megapiksel. Skor Antutu di 467 ribuan. Ini mirip sih sebetulnya ya dengan si G100, G200. Untuk Genshin Impact dia dapat C dan rata-rata di kisaran 35 fps untuk lowest 60 fps. Kelemahannya ini hanya single kamera plus bonus, dan smartphone Poco M series ini biasanya masih ada iklan di OS-nya. Bukan biasanya sih, emang begitu terus. Dari sisi kelebihannya, untuk IP rating udah ada di sini, IP64. Lalu layarnya AMOLED 120 Hz tadi dibahas ya. Ada in-display fingerprint scanner tentunya karena ada layar AMOLED-nya, stereo speaker dan gyro-nya tentunya udah lancar di sini. Dan tentunya ini udah 5G juga ya. Kemudian berikutnya nomor 5 ada Nubia Neo 3 GT 5G 8256 lagi ya, ada Nubia di sini ya. Harganya mulai dari 2,7 jutaan, layar 6,8 inci, Full HD Plus 120 Hz OLED. SoC-nya Unisoc atau Uni SoC sebetulnya namanya ya, T9100. Ini kalau udah kepala 9 udah kencang nih. Baterai 6000 mAh, charging 80 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 16 megapiksel. Skor Antutu di 530 ribuan. Untuk Genshin Impact dapat C ya. Dia dapat 40 sampai 50 fps saat jalan-jalan dan 30 sampai 45 fps saat battle di setting lowest 60 fps. Kelemahannya lagi-lagi hanya single kamera plus bonus. Lalu Android update-nya cuma 1 kali. Seenggaknya udah start dari Android 15 lah. Jadi bakal dapat Android 16 harusnya ya. Dari kelebihannya, nah ini menarik nih. Dia punya dual gaming shoulder trigger. Jadi ini HP gaming sesungguhnya, ada shoulder triggernya, trigger button, apalah itulah namanya ya. Layar udah OLED 120 Hz, baterai udah langsung 6000 walaupun ya mungkin gak irit-irit banget, tapi ya udah 6000 paling enggak. Stereo speaker, dual microphone udah ada di sini, sensor juga lengkap, gyro juga lancar. Kemudian ini baru juga ya, ada Tecno Pova 7 5G. Nah ini 8128 tapi ya, harga mulai dari 2,8 jutaan. Layarnya 6,78 inci Full HD Plus 144 Hz IPS. SoC-nya Dimensity 7300 Ultimate ya. Lagi-lagi ya Ultimate ya. Baterainya 6000 mAh, charging 45 watt dan dia punya wireless charging di 30 watt. Kamera utama 50 megapiksel, kamera selfie 13 megapiksel. Skor Antutunya 661 ribuan. Genshin Impact dia dapat B. Itu 27 sampai 30 fps saat jalan-jalan di setting highest 60 fps, bukan lowest, di highest ya. Kelemahannya lagi-lagi single kamera aja untuk sistem kamera utamanya ya. Lalu baterai besar tapi daya tahan baterainya nggak hebat-hebat amat di sini. Kemudian untuk kelebihannya layar 144 Hz. Lalu udah pakai Android 15. Jadi ada update-update-nya nanti mulai dari 15. Lalu speakernya juga stereo dan ada infrared blasternya. Lalu dia support wireless charging dan ada wireless power bank dalam paket penjualan. Ya, ada power banknya. Jadi ya lebih awet aja harusnya ya. Kurang tancap powerbanknya gitu. Oke, yang tadi itu adalah pilihan kami, tapi itu bukan urutan berdasarkan kemampuannya ya. Itu diurutkan berdasarkan harganya aja sebetulnya.
Nah, sekarang kita masuk dalam honorable mention. Jadi ini layak juga untuk diperhatikan. Nubia lagi nih, Nubia Neo 2 5G yang lama nih, 8256. Harganya mulai dari 2,4 jutaan, tapi memang stoknya ini udah terbatas sepertinya ya, udah mulai agak-agak hilang dari market nih. Layar 6,72 inci Full HD Plus 120 Hz IPS, pakai Uni SoC T820 yang pada dasarnya sama aja sama yang 9100 tadi ya, sebetulnya cuma ganti nama doang. Lalu untuk baterainya 6000 mAh, charging di 33 watt, kamera utama 50 megapiksel plus ada bonus-bonus kamera yang lain lah ya. Kamera selfie-nya di 16 megapiksel, skor Antutunya di 544 ribuan kalau kita pakai 3D Lite. Untuk Genshin Impact dia dapat C dan frame rate di kisaran 40 sampai 50 fps untuk lowest 60 fps. Yang ini memang gak kalah menariknya ya, performanya mirip dengan Neo 3 GT, tapi memang ini umurnya udah lebih dari 1 tahun. Kalau kita cek ya, beberapa toko ada yang jual dengan harga yang menarik, tapi mungkin stoknya udah gak banyak lagi. Dari sisi kelemahannya dia start dari Android 13 ya. Suhu juga agak tinggi saat dipakai main Genshin Impact. Nggak tahu kenapa di yang seri barunya lebih bagus suhunya. Lalu dari sisi kelebihannya tentunya udah shoulder button ya. Jadi ada triggernya di shouldernya itu ya. Dia pakai UFS 3.1 juga di sini. Ini rata-rata Uni SoC pada pakai UFS yang kelas tinggi-tinggi, bukan 2.2, kelas 3 gitu pakainya. Speaker udah stereo juga, dual microphone, sensor lengkap, gyro hardware udah tentunya ada. Oh ya, bagaimana dengan Nubia Neo 3? Nah, kalau yang satu itu sayangnya kami belum punya referensi terkait performa dari SoC yang dipakai ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah coba smartphone itu dan bisa sharing hasil benchmark atau penggunaan untuk main game berat, bisa loh. Bagi infonya di kolom komentar. Nah, berikutnya lagi ada Redmi Note 14 5G 8256. Harganya nih udah tipis banget sama 3 juta ya. Dia mulai dari 2,9 jutaan. Ini kembarannya Poco M7 Pro yang tadi ya. Layarnya sama 6,67 inci Full HD Plus 120 Hz AMOLED, SoC juga Dimensity 7025 Ultra, baterai 5110 mAh, charging 45 watt. Bedanya kamera utamanya ini 108 megapiksel ya. Dan ada ultra wide 8 megapiksel, selfie-nya 20 megapiksel. Skor Antutunya ya di 465 ribuan. Untuk Genshin Impact tentunya dapat C ya, dan rata-rata di kisaran 35 fps untuk settingan lowest 60 fps. Kenapa yang satu ini masuk dalam honorable mention? Nah, untuk harganya ini udah mepet dengan 3 juta dan performanya memang udah agak ketinggalan sebetulnya kalau dibandingkan sama beberapa yang lain tadi. Tapi mengingat kameranya, sistem kameranya memang harusnya lebih baik ya, karena ada ultra wide-nya juga. Jadi menurut kami ini layak untuk dipertimbangkan di kelas harganya. Dari kelemahannya, HyperOS di Redmi biasanya ada iklan di beberapa aplikasi bawaan. Ya sama lah sama Poco tadi, dan dia start dari Android 14. Untuk tahun ini kayaknya harusnya dari 15 ya. Nah, dari kelebihannya layarnya AMOLED 120 Hz, in-display fingerprint, stereo speaker, gyronya lancar, ada ultra wide-nya pula di situ ya. Jadi ada ekstra di situ. Meskipun kalau untuk kamera utama kita nggak bisa bilangnya luar biasa hebat, karena biar bagaimanapun akan kebatas sama ISP juga. Sensor mau segede apapun ya, kalau ISP-nya kurang ya ketahan biasanya. Oke, itu dia tadi ya, smartphone kencang untuk main game dengan harga di bawah 3 juta yang nggak pakai Helio G99 dan turunannya. Kelihatan ya, untuk cari yang minimal sekencang Helio G99 kita udah harus pilih SoC 5G ya, harus 5G. Jadi bukan berarti kalau daerah kalian nggak ada 5G-nya ini nggak bisa dipakai. Bisa banget. Saya selalu bilang kan, ini bisa 5G, iya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Berarti di daerah kalian yang cuma ada 4G-nya doang ya, gak usah 5G, itu jalan, gak ada masalah, dan gak akan meledak atau rusak atau gimana, enggak. Aman banget kok. Nah, kalau kalian sendiri, yang mana yang kalian pilih? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada saran-saran lain di bawah 3 juta yang juga menarik ya, yang jelas dia bukan G99, G100 atau G200, coba sekalian tulis di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.